أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kiamat yang kedua, lepasnya, bebasnya keturunan Adam yang paling berbahaya, paling sakti, paling kuat, paling terlaknat, paling terkutuk, yang bernama Dajjal. Saking dahsyatnya laki-laki ini, sampai-sampai seluruh dan setiap nabi yang diutus Allah di muka bumi pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya Dajjal. Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar au asyad minad Dajjal." Sejak bumi diciptakan, sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat, lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dajjal mampu melakukan hal-hal yang seluruh dukun semuka bumi tidak bisa buat. Dajjal mampu menunjuk ke langit, langit yang sudah lama tidak menurunkan hujan, tiba-tiba berkumpul awan, entah dari mana-mana awannya, langsung turunkan hujan selebat-lebatnya. Bumi yang sudah tandus, gersang, retak-retak dan pecah-pecah di mana-mana, dengan ditunjuk oleh Dajjal, tumbuhlah rerumputan yang hijau dan tebal. Binatang-binatang, hewan, ternak langsung menjadi gemuk-gemuk dan susunya penuh-penuh. Mana ada dukun yang bisa buat seperti itu? Makanya kata Rasul, seluruh dukun di muka bumi sujud menyembah Dajjal. Seluruh jin dan setan akan menjadikan Dajjal sebagai pemimpin mereka. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada orang yang kuat berhadapan dengan Dajjal. Akan ada, kata Rasulullah, seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat. Lalu dia mencoba bertemu dengan Dajjal. Dia keluar dari rumahnya. Dia yakin dia tidak akan murtad kepada Allah dan dia tidak akan beriman pada Dajjal. Ketika mana dia berpapasan dan berpandang-pandangan dengan Dajjal, menguatlah imannya. Ketarik imannya dan lepas. Lalu dia pun sujud menyembah Dajjal. Sampai matinya dia tetap kafir kepada Allah. Makanya Nabi haramkan kita jangan pernah jumpa Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota-kota kamu, awas ibu. Nabi mengatakan yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari kalangan umatnya adalah kaum wanita. Nabi mengatakan kalau kamu dengar dia sampai ke kota kamu, apapun yang terjadi, jangan pernah kamu datang kepadanya. Rasul perintahkan kepada laki-laki yang masih hidup ketika itu, hai kaum laki-laki, jika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, pastikan istri kamu bawa ke rumah, ikatlah kakinya, ikatlah tangannya, dan tali ikatan itu tambatkan ke tiang-tiang rumah kamu. Carilah mak kamu, ibu kamu yang masih hidup, bawa ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya, dan tambatkan di tiang rumah. Cari anak-anak gadis kamu, karena yang paling banyak tersedot oleh magic dan sihirnya Dajjal. Ketika Dajjal masuk ke suatu kota, dia langsung sebarkan sihirnya, kekuatan sedotannya, magicnya, hipnotisnya, menyebabkan orang-orang lemah iman akan keluar dari rumah dan menuju ke titik di mana Dajjal berada. Saat mereka sampai di situ, mereka akan sujud. Dan kata Rasulullah, siapa yang sujud kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, orang ini akan tetap kafir sampai akhir hayatnya. Dan dia akan kekal dalam neraka. Makanya tidak ada fitnah yang lebih hebat dan lebih berat daripada Dajjal. Dan ibu yang paling banyak hidup ketika itu. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan di sini, di kitab ini, perhatikan baik-baik apa yang saya isyaratkan di kitab ini, zikir akhir zaman. Ada 6 petunjuk Nabi agar selamat dari Dajjal. Agar kamu selamat dari Dajjal, lakukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang melakukannya, dia akan terlindungi dan selamat dari Dajjal. Yang tidak tahu tentang langkah-langkah perlindungan ini, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Awas, Dajjal sudah dekat keluarnya. Ibu tahu syarat-syarat Dajjal keluar. Di dalam hadis sahih Imam Muslim. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 tanda alam yang tidak bisa dibuat-buat, yang pasti akan terjadi menjelang Dajjal keluar. Sebagai tanda bahwa Dajjal itu sudah keluar. 2 tanda alam ini, 1. 2 tanda alam ini, 1. Apabila kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah, itu pertanda Dajjal akan keluar. Tahukah ibu di mana kebun kurma Baisan ini?
sekarang ini adanya antara Yordania dan Palestina. Buka di Google. Tahukah ibu bagaimana perkembangan kebun kurma Baisan ini sekarang? Ini hadis sahih Muslim loh, Bu. Rasulullah menyebutkan pada saat itu kamu akan bisa memastikan Dajjal akan keluar ketika kebun kurma di Baisan kurmanya tidak lagi berbuah. Ini tahun ke-5 masuk tahun ke-6, Bu. Sejak 5 tahun lebih yang lalu, kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Yang kedua, kata Nabi, Danau Tiberias airnya susut dan hampir kering. Itulah pertanda Dajjal lepas. Ibu tahu di mana Danau Tiberias berada? Israel. Danau Tiberias beradanya di Israel. Tahukah ibu perkembangan Danau Tiberias ini? Di sini ibu buka nanti halaman 820 ya. Di ensiklopedia akhir zaman dijelaskan hadis tentang Danau Tiberias. Hadisnya juga sahih Imam Muslim dan diuraikan bagaimana keadaan Danau Tiberias sekarang. Tahukah ibu bagaimana perkembangan Danau Tiberias? Buka YouTube. Lihat di YouTube, Danau Tiberias terus menyusut sampai pemerintahan Israel panik. Hampir gila pemerintah Israel. Kenapa? Sumber air bangsa Yahudi satu-satunya di Israel hanyalah dari danau ini. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya Danau Tiberias. Tapi danau ini terus menyusut. Kedalaman danau ini dari permukaan ibu-ibu, kedalamannya hanya 45 meter saja. Jadi nggak dalam ya, hanya 45 meter saja. 45 meter. Sejak tahun, dan airnya nggak pernah susut sepanjang sejarah. Tapi sejak tahun 2003 sampai 2013, berapa tahun? Hanya 10 tahun, air danau ini telah susut 16 meter. 16 meter. Subhanallah, kalau hanya 45 meter kedalamannya, susut 16 meter, maknanya lebih 30%, enggak. Lebih 30% telah susut. La haula wala quwata illa billah. Akhir tahun 2015, bagian yang paling menonjol dari dasar-dasar danau sekarang sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Sudah seperti ini. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang menyebabkan para ulama-ulama dunia itu menangis. Seperti Syekh bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Menangis. Mereka berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah dia zaman kita. Zaman ibu-ibu ini hidup, zaman saya hidup, Bu. Dajjal akan lepas. Sungguh demi Allah, kalaulah kita tidak mengamalkan perintah Nabi, bagaimana cara selamat dari Dajjal, maka pasti kita tidak akan selamat. Saya saja, jangan ibu fikir Ustaz Zul kalau ketemu Dajjal mungkin imannya bertahan. Tidak. Nabi mengatakan akan ada lelaki yang merasa imannya sangat kuat, lalu dia keluar untuk berhadapan dengan Dajjal, lalu dia murtad kepada Allah, kafir dan beriman pada Dajjal. Nabi haramkan jangan jumpa Dajjal. Jangan jumpa dengan Dajjal. Taib. Dajjal akan berhadapan dengan seorang remaja lelaki yang tidak mau sujud kepadanya. Sihir dan kekuatannya tidak tembus kepada remaja lelaki ini. Lalu Dajjal kesal dan geram. Remaja ini tidak mau sujud kepadanya. Dijambaknya rambut remaja itu. Kemudian dibelahnya kepalanya dengan gergaji. Dalam keadaan hidup-hidup dibelah. Remaja ini bersyahadat la ilaha illallah. Dibelahnya sampai ke leher, sampai ke dada. Maka ketika badan remaja ini pun terbelah, tergeletaklah bangkainya, darahnya bersimbah di mana-mana. Dajjal mengelilinginya 1 kali keliling. Sambil membacakan mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Kemudian Dajjal menunjuk kepada bangkai atau mayat remaja yang telah dibunuhnya ini. Qum, bangkitlah kamu. Remaja ini pun Allah izinkan bertemu kembali tubuhnya. Merapat dan menyatu seperti ilmu rawa rontek. Menyatu kembali, bertemu lagi kepalanya, dan remaja ini kemudian berdiri lagi.
Darah tetap membasahi lantai. Tubuh remaja ini bajunya, pakainya tetap bersimbah dengan darah. Tapi tubuhnya telah utuh. Dia telah hidup normal kembali. Dajjal bertepuk dada, berbangga di hadapan seluruh para pengikutnya. Kalian lihat, dia telah saya bunuh di hadapan mata kalian semua. Dan sekarang saya hidupkan. Apakah itu bukan kekuatan yang hanya Tuhan yang punya? Makin hebat iman para pengikutnya. Giliran si remaja, giliran kamu sudah saksikan Tuhan kamu telah menghidupkan kamu kembali. Sujudlah kepada saya. Apa kata remaja ini? Sorry Jal. Justru dengan kejadian ini makin mantap di hati saya. Kamu asli Dajjal 100%. Saya baca hadis Rasulullah mengatakan Dajjal akan membunuh seorang remaja yang tidak mau tunduk kepadanya. Kemudian Dajjal pun membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Dan kata Rasulullah, setelah itu si Dajjal tidak mampu lagi membunuhnya kali kedua. Dan tidak ada siapapun orang di bumi yang bisa dibunuhnya. Setelah ini Dajjal, kamu tak akan mampu lagi membunuh saya atau siapapun dari anak cucu Adam yang lain. Dajjal makin marah, memang berusaha membunuhnya. Semua kemampuan membunuhnya sudah Allah hilangkan. Lalu pengikut Dajjal yang membunuh remaja ini. Syahidlah dia adalah sebaik-baik syahid di akhir zaman, kata Rasulullah. Ibu-ibu, remaja ini laki-laki. Usia remaja dalam ilmu sosial berapa? Usia remaja dalam ilmu sosial belasan tahun. Startnya dari 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang disepakati oleh para pakar ilmu sosial. Sementara yang diperselisihkan adalah usia 17. Oke, sekarang kita ambil 17 aja deh. Tahukah ibu, berita yang menggemparkan di Timur Tengah 12 tahun lebih yang lalu. Ini masuk tahun ke-13. Apa berita menggemparkan? Masih ada di YouTube sekarang tuh Bu. Saya sendiri menyaksikan Qatar TV, di mana pembawa acaranya diskusi dengan tokoh masyarakat dari Palestina. Di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki. Bayi ini baru saja lahir dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara. Setelah itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Kejadian ini dibenarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh para masyayikh yang ada di daerah Palestina itu. Tempat kelahiran bayi ini. Berapa tahun yang lalu? 12 masuk tahun ke-13 yang lalu. Apa kata bayi laki-laki ini? Silakan kalau ada yang mantan pesantren di sini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Artinya apa? Ana, saya, rajulun adalah seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dajjal berhasil membunuh saya, dia tidak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua, dan tidak ada satupun manusia yang bisa dibunuh lagi oleh dajjal selama-lamanya. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. La haula wa la quwata illa billah. Kejadian ini 12 tahun yang silam. Jika usia remaja itu adalah 12, 13, 14, 15, 16 dan maksimalnya 17. Jika berita ini benar dan sahih, artinya tidak lama lagi makhluk manusia durjana ini akan muncul. Betul? Siap? Siap? Siap nggak siap sih? Kalau ada yang mengatakan siap, sombong. Kalau ada yang mengatakan tidak siap, persiapkan dari sekarang. Begitu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Gimana? Berdebar-debar jantungnya? Ustadz, bisa jadi berita itu dibuat-buat, direkayasa, dibohong-bohongin kita Pak Ustadz. Boleh jadi. Boleh jadi. Ini zaman payah kita untuk menerima sebuah berita. Boleh jadi. Walaupun memang diberitakan Bu. Itu asli. Memang diberitakan. Hanya siapa yang bisa mengarang-arang tentang Danau Tiberias. Ini realita. Real. Siapa yang bisa mengada-adakan kematian pokok-pokok pohon kurma di kebun kurma Baisan hari ini?
Sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi. Dunia tidak mampu menyembunyikan fakta ini. Dan hadisnya sahih, kemunculan Dajjal ditandai dengan mengeringnya. Tinggal sedikit air danau Tiberias. Dan danau ini terus susut. Tidak berbuahnya kebun kurma Baisan. Sudah 5 tahun lewat, masuk tahun ke-6. Kebun kurma Baisan tidak berbuah sama sekali. Ya Allah, ya Allah. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, bersiap-siaplah untuk menemui hari-hari berat. Di mana paginya ada umatku yang beriman. Sorenya karena dahsyatnya fitnah Dajjal. Ini dilihat. Sekali lagi saya ingatkan. Di kitab ini tolong dilihat. Rasulullah mengatakan indikasi, ciri-ciri orang-orang yang ketika Dajjal nanti akan muncul. Sifatnya begini-begini. Maka jika ada, dialah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Ada 9 sifat-sifat calon pengikut Dajjal. Maaf, diantaranya salah satunya wanita. Dan wanita ini bukan sifat, tapi memang sudah ciptaan Allah. Wanita-wanita yang kuat imannya, yang tauhidnya benar, amal solehnya banyak sebelum Dajjal keluar. Hanya merekalah yang akan ditolong oleh Allah sehingga dia selamat dari fitnah Dajjal. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah, Dajjal itu kayak apa sih bentuknya? Dajjal itu kata Rasulullah lebih pendek dari kamu. Bahu kanan dan bahu kirinya jauh. Dadanya lebar full daging. Tubuhnya gompal. Nggak gemuk ya tapi gompal. Rambutnya kribo. Rambutnya kribo. Di sela-sela rambutnya ada rambut-rambut lurus seperti ijuk. Bibirnya tebal. Hidungnya besar dan seperti bengkak. Kedua matanya seperti mau keluar dari rongganya. Matanya yang sebelah kanan tertutupi oleh daging yang daging keningnya yang meleleh menutupi, tapi nampak tonjolan mata di dalam itu, nampak dari luar seperti jengkol ya. Nonjol banget gitu, seperti mau lepas tapi tertahan oleh dagingnya. Daging ini nempel di pipinya, lalu bagian ujung dari daging yang meleleh di atas itu seperti jengger ayam. Jelek habis. Sementara bola matanya sebelah kiri kata Rasulullah seperti mau lepas, udah keluar betul ya. Dan warnanya warna hijau kaca, berkabut ya, seperti warna hijau kaca dan berkabut. Bahu sebelah kanannya mereng, jadi satu tinggi satu mereng. Kalau ia berjalan, kamu akan dapat menyaksikan mata kaki kanan dengan mata kaki kirinya kata Rasulullah saling berjauhan, 2 jempol kaki kanan kaki kirinya saling berdekatan. Udah kebayang bentuknya. Kalau secara fisik benar-benar sempurna jelek itu orang. Giginya juga berantakan, jorok. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah, secara fisik begitu. Kemampuan Dajjal, kekuatan sihirnya menakjubkan. Gimana nggak kuat? Seluruh jin dan setan berkhidmat melayani Nabi Sulaiman. Jin-jin itu berkhidmat kepada Nabi Sulaiman nggak? Atas izin Allah, sehingga Sulaiman orang paling berkuasa di muka bumi. Betul tidak? Seluruh jin dan setan akan tunduk kepada Dajjal di akhir zaman. Dajjal kalau melihat ke arah kuburan, dia akan tunjuk saja kuburan itu, maka bangkitlah orang-orang yang dulu pernah hidup, yang dikuburkan di kuburan itu. Tetapi bangkitnya bukan dalam bentuk mayat-mayat hidup, enggak. Tetapi mereka bangkit dalam keadaan utuh ketika hidup dulu. Ketahuilah kata Rasulullah, seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah jin-jin dan setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup. Nah, orang-orang awam menyangka ini asli Tuhan, mampu menghidupkan yang sudah mati. Suasana menjelang Dajjal keluar kata Rasulullah penuh dengan hari-hari kelaparan, hari-hari yang benar-benar tidak ada air, tidak ada makanan. Lah, belum meninggal bu. Lah Dajjal kemana dia datang? Unggunan makanan mengiringi di belakangnya. Mempersilahkan penduduk satu negeri berlomba-lombalah ambil makanan ini. Saya bagi kalian kehidupan.
Tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar seperti sungai. Tangan sebelah kirinya bagaikan sumber mata air yang sangat besar membentuk sungai yang panjang. Kata Rasulullah, jika kalian bertemu dengan Dajjal dan dipaksa kalian untuk memasuki salah satu daripada dua ini, tangan kanannya apa tadi? Mengeluarkan sumber api yang sangat besar dan sangat panjang seperti sungai. Dan yang sebelah kirinya mengeluarkan sumber mata air yang sangat besar membentuk sungai yang panjang, bening. Kata Rasul, siapa yang mendatangi sungainya, dia akan masuk neraka Allah selama-lamanya. Lah orang kehausan, sudah hampir 3 tahun tidak ketemu air. Orang kehausan, maka mereka akan nyebur ke sungainya Dajjal. Siapa yang datang ke apinya, dan Nabi merintahkan, datanglah kamu ke apinya Dajjal. Siapa yang datang ke apinya Dajjal, masukkanlah kepalanya, lalu masukkanlah badannya ke dalam api itu, maka minumlah kalian sepuas-puasnya. Di dalam api itu ada air. Siapa yang masuk ke dalam api itu, dia akan minum air yang ada di dalam api itu, dia akan masuk surga, dia akan syahid di situ. Tidak merasakan kematian yang seperti kayak kebakar itu, enggak. Minum airnya, meninggal sudah. Tapi dari luar kelihatan seperti api. Awas ibu, kalau nggak dengar ini ceramah, kalau ibu nggak baca nih kitab, ibu nggak akan tahu rahasia besar yang diceritakan Nabi SAW. Maka saya katakan kajian ini hampir-hampir langka dan tidak pernah ibu dengarkan dari mana-mana.